Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyimpanan dokumentasi kepegawaian. Selamat menyaksikan. A. Pengumpulan portofolio. Kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang pertama, pengertian portofolio. Secara etimologis, portofolio berasal dari dua kata, yaitu for dari kata record yang berarti laporan dan folio yang berarti lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, portofolio adalah tas untuk surat-surat. Istilah tersebut mengandung arti bahwa portofolio adalah kumpulan dari surat-surat atau dokumen yang disusun menjadi satu. Beberapa ahli mendefinisikan portofolio antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Collins, portofolio adalah wadah yang berisi sejumlah bukti yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Yang kedua, menurut Eman, S.A., portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas yang dilakukan seseorang. Yang ketiga, menurut Yasin, portofolio adalah kumpulan tugas, pengalaman belajar, dan kerja sendiri. Kedua, tujuan portofolio. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari adanya sistem portofolio kepegawaian. Berikut beberapa tujuan dari pengadaan portofolio kepegawaian. Yang pertama, tersusunnya dokumen kepegawaian secara lengkap. Yang kedua, tertatanya dokumen kepegawaian dengan lebih rapi. Yang ketiga, mencegah hilangnya dokumen kepegawaian. Yang keempat, mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan di bidang kepegawaian. Yang kelima, memudahkan dalam penyediaan informasi kepegawaian. Dan yang terakhir, memudahkan dalam pencarian dokumen. Yang ketiga, fungsi portofolio ada 3. Yang pertama, sebagai bukti fisik yang disusun secara kronologis sejak seorang PNS menjadi pegawai sampai dengan fortuna tugas. Yang kedua, sebagai bukti atau dokumen yuridis jika terjadi sengketa pegawai. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagai bukti kinerja. Yang keempat, prinsip dokumentasi portofolio. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, ketepatan waktu. Yang ketiga, akurasi data. Yang keempat, kelengkapan informasi. Yang kelima, keterbacaan dokumen. Yang keenam, kepraktisan dokumen. Dan yang terakhir, penataan dokumen. Yang kelima, pengumpulan portofolio kepegawaian. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan isi dokumen. Yang ketiga, menentukan tempat yang akan digunakan. Dan yang terakhir, mengumpulkan bahan atau dokumen. B. Identifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas atau data diri seseorang, benda, dan sebagainya. Dokumen yang berkaitan dengan kepegawaian antara kantor swasta dan pemerintah memiliki beberapa perbedaan, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Contoh-contoh dokumen kepegawaian di perusahaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data pribadi pegawai. Yang kedua, SK pengangkatan. Yang ketiga, SK pemberhentian. Yang keempat, surat cuti. Yang kelima, surat tugas. Contoh-contoh dokumen di bidang kepegawaian. Yang pertama, surat lamaran kerja. Yang kedua, surat penggantian NIP. Yang ketiga, SK pengangkatan CPNS atau PNS. Yang keempat, daftar riwayat hidup. Yang kelima, hasil tes kesehatan. Yang keenam, kartu pegawai atau karpet. Yang ketujuh, kartu istri atau suami, kartu atau karis. Yang kedelapan, kartu peserta taspen. Yang kesembilan, kartu peserta asuransi. Yang kesepuluh, sasaran kerja pegawai atau SKP. Yang ke-11, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang ke-12, SK hukuman disiplin dan BAP berita acara pemeriksaan. Yang ke-13, SK mutasi. Yang ke-14, SK tanda kehormatan atau penghargaan. Yang ke-15, SK cuti. Yang ke-16, surat tugas. Dan yang terakhir, SK pensiun. C. Klasifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah formasi pegawai. Yang kedua, penerimaan pegawai. Yang ketiga, pengangkatan pegawai. Yang keempat, pembinaan karir pegawai. Yang kelima, penyelesaian pengelolaan keberatan
pemusatan pegawai. Yang keenam, mutasi pegawai. Yang ketujuh, administrasi pegawai. Yang kedelapan, kesejahteraan pegawai. Yang kesembilan, pemberhentian pegawai atau pensi. Yang kesembilan, perselisihan atau sengketa pegawai. Yang kesepuluh, pemberian tanda jasa atau penghargaan. Selanjutnya ada data pegawai, terus dokumentasi pegawai, dan yang terakhir adalah berkas program pegawai. D. Penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, bentuk dokumen kepegawaian. Penyimpanan dokumen kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen kepegawaian, baik dokumen fisik maupun image dokumen atau digital, dalam media yang telah ditentukan. Poin A, yaitu data fisik. Penyimpanan dokumen portofolio berupa kertas, surat, gambar, dan lain-lain disimpan dalam tempat tertentu dan menggunakan sistem penyimpanan arsip. Yang kedua, data digital. Penyimpanan dokumen dalam bentuk digital berupa file atau data komputer atau hasil scanning dari dokumen data fisik. Yang kedua, sistem penyimpanan portofolio kepegawaian. Seperti yang telah kita ketahui, ada beberapa sistem penyimpanan berbagai organisasi. Jenis-jenis sistem penyimpanan arsip. Yang pertama, sistem abjad. Yang kedua, sistem subjek. Yang ketiga, sistem tanggal. Yang keempat, sistem wilayah. Yang kelima, sistem nomor. Yang ketiga, pengelolaan data naskah kepegawaian PNS. Yang pertama, pengelolaan data naskah dalam bentuk dokumen fisik atau kertas. Yang kedua, pengelolaan data naskah kepegawaian dalam bentuk image dokumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.